Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo semua, kita kembali belajar elektronika 1 dengan topik bahan semikonduktor. Nah, pada materi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita sebelumnya tentang material. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pentingnya belajar elektronika dan juga sudah masuk ke material-material yang biasa dipakai dalam elektronika. Nah, hari ini kita akan fokus ke semikonduktor dan kenapa semikonduktor ya. Nah, adapun tujuan dari perkuliahan kita yaitu mengerti sifat dasar sebuah bahan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep arus pada bahan semikonduktor. Jadi, selama ini kita mengetahui bagaimana konsep arus pada konduktor. Nah, dalam elektronika, kita mempelajari bagaimana konsep arus pada bahan semikonduktor. Dan yang terakhir adalah, mahasiswa mampu memahami dengan tepat konsep bahan semikonduktor sebagai bahan pembentuk dasar komponen dioda. Nah, dioda inilah yang merupakan cikal dasar komponen elektronika. Selanjutnya, nah, aplikasi elektronika ini sudah dipaparkan sebelumnya pada materi sebelumnya. Salah satunya dari sekian banyak aplikasi elektronika yaitu komputer, televisi, handphone, lemari es, dan lain-lain. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari aliran elektron dalam ruang hampa, gas, dan bahan semikonduktor, serta pemanfaatannya. Selanjutnya, apa itu aliran elektron? Aliran elektron merupakan arus listrik atau pergerakan muatan dalam satuan waktu. Kalau kalian masih ingat bahwa I sama dengan dq per dt, ini adalah rumus fisika, hukum Ohm dulu. Nah, ini ada arus jika ada muatan yang bergerak dalam satuan waktu. Oke, ini satuannya dalam kolom, yang ini satuannya dalam detik. Nah, ini adalah ampere. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada muatan saja dalam satuan detik, apakah itu bisa dikatakan ada aliran arus listrik? Sudah pasti tidak. Karena kalau satu saja, itu tidak bisa dinyatakan ada aliran elektron. Oke? Selanjutnya, muatan itu apa? Muatan itu merupakan elektron yang bergerak bebas. Nah, pergerakan elektron ini ada pada bahan semikonduktor. Nah, bahan itu secara umum terbagi atas 3, yaitu semikonduktor, konduktor, dan isolator. Bahan secara umum itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kita akan lebih banyak berfokus pada semikonduktor. Nah, apa itu konduktor, isolator, dan semikonduktor? Di sini adalah penjelasannya. Konduktor merupakan bahan padat yang dapat menghantarkan listrik dengan baik atau bahan yang mengandung banyak elektron bebas. Jadi konduktor itu kalau saya kasih clue, itu dia banyak memiliki elektron bebas. Saya bikin di sini banyak gitu ya. Selanjutnya isolator, saya bikin kalau banyak di sini many. Oke, sedangkan isolator merupakan suatu bahan padat yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Saya katakan bahwa tidak dapat menghantarkan listrik bukan berarti dia tidak bisa menghantarkan listrik ya, tapi tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Oke, atau bahan yang hampir tidak mengandung elektron bebas.
Dengan kata lain, kalau dia tidak memiliki elektron bebas, berarti tidak ada elektron yang dapat mengalir. Kalau tidak ada aliran elektron, maka tidak ada arus. Seperti itu. Nah, di sini saya bikin elektron hampir tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak disebutkan saja tidak ada elektron? Tidak bisa seperti itu juga, karena ada memang material-material masih memiliki elektron bebas, tapi sangat sedikit. Karena sangat sedikit, itu tidak bisa diandalkan atau tidak bisa dipakai untuk terjadi aliran elektron. Kalau tidak ada aliran elektron, maka bisa dikatakan dia tidak ada arus. Nah, yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor itu merupakan suatu material yang memiliki hambatan jenis antara konduktor dan isolator. Jadi di antara. Jadi disinilah saya katakan semikonduktor. Nah, itu sekitar berapa? 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat 4 ohm meter. Jadi kalau misalnya nih si konduktor itu memiliki hambatan jenis, saya bikin di sini rho ya. Konduktor itu berarti 10 min 6 ohm meter. Oke, karena sangat banyak sekali, jadi hambatannya sangat kecil sekali, hampir 0. Sedangkan isolator itu hambatan jenisnya sebesar 10 pangkat 4 ohm meter. Ini berarti sekitar 10.000 ohm meter, jadi besar sekali hambatannya. Nah, sedangkan semi konduktor itu berada di antara ini. Gitu. Oke, selanjutnya konduktivitas. Konduktivitas itu merupakan apa? Konduktivitas bahan merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Konduktivitas bahan itu berbanding terbalik dengan resistivitas. Oke, resistivitas di sini saya buat rho. Resistansi adalah R. Jadi ini ada rumusnya, saya rasa kalian semua sudah hafal bahwa hambatan itu berbanding lurus dengan, atau ya resistansi berbanding lurus dengan resistansi bahan atau rho yang sebanding dengan L dan juga A. Oke, jadi kalau misalnya A-nya itu semakin besar, maka resistansinya akan semakin kecil. Selanjutnya resistivitas itu dapat diturunkan seperti ini. Oke, jadi misalnya ini suatu bahan, ya kan, memiliki panjang 1 cm, diameternya itu, ini karena ini persegi, 1 kali 1 cm kuadrat. Oke, sehingga nanti kita bisa dapat rho-nya itu, ya R-nya itu 1, ini cm, sehingga satuan rho itu adalah ohm centimeter. Makanya tadi kita bikin di sini itu adalah ohm centimeter. Itu dapatnya dari situ ya. Jadi setiap 1 ohm centimeter sekian adalah hambatannya. Nah, ini adalah karakteristik beberapa bahan. Nah, kalau tembaga itu resistivitas bahannya itu sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 8. Ini min 8 berarti hampir 0,00000 sekian. Berarti bisa dikatakan hampir sangat kecil sekali, tidak ada resistivitas atau hambatan. Dengan kata lain ini bisa dikatakan konduktor. Sedangkan gelas 7 kali 10 pangkat 6. Bahannya itu memiliki suatu hambatan sekian. Jadi supaya bisa dia mengantarkan arus listrik, kita harus memiliki energi yang mampu melewati angka ini. Nah, sedangkan semikonduktor, contohnya adalah silikon pada temperatur 300 Kelvin. Oke, dia memiliki hambatan bahan atau hambatan material, atau bisa juga saya sebutkan resistivitas material itu sebesar 2,3 kali 10 pangkat 3. Jadi ini masih bisa lebih make sense diusahakan daripada untuk menghasilkan atau menggerakkan elektron bebas pada pita valensi atau pita terluar dari isolator supaya bisa bergerak gitu. Nah, ini model atom, kita akan masuk lebih banyak lagi
ke ranah ini lebih dalam lagi. Nah, waktu SMA kalian pasti pernah tahu model atom Bohr. Bohr itu menyatakan ada 3 jenis dalam suatu atom. Yang pertama elektron, proton, dan neutron. Proton itu merupakan muatan bermuatan positif, sedangkan elektron muatan yang bermuatan negatif, sedangkan neutron adalah bersifat netral. Proton dan neutron itu ada di dalam nukleus atau inti. Nah, nukleus itu yang ini, sedangkan yang ini itu adalah elektron terluar. Nah, ini orbit elektron, ini orbit terluar, sedangkan yang ini adalah elektron terluarnya. Sudah? Nah, yang di lain itu, ini itu adalah elektron juga, tapi elektron dalam orbit. Maka saya dapat katakan bahwa ini orbit pertama, yang ini orbit kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, selanjutnya ini adalah tabel periodik unsur kimia. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau tadi kita lihat silikon, ini biasanya golongan alkali, golongan 1, 2A, dan ini 3A, 4A, seterusnya. Kalau silikon dan germanium itu biasanya ditulis di golongan 4A, ini adalah silikon dan ini adalah germanium. Selain silikon germanium ada banyak lagi contoh semikonduktor, misalnya gallium, itu masih tergolong dalam semikonduktor. Oke, dan banyak yang lain. Selanjutnya, nah, saya misalkan ini ya, salah satu material, banyaknya lintasan orbit tergantung pada material dan jumlah elektron. Jumlah elektron dalam tiap lintasan, dari terdalam ke yang terluar, itu kalian masih ingat ya, bahwa misalnya 2, 8, dan seterusnya sampai 2 kali N pangkat 2, di mana orbit N itu merupakan orbit ke N. Contohnya ya, germanium itu singkatan dengan Ge. Ge itu, kalau kita lihat dari struktur kimia, itu 32. Ini kalau kalian lihat nanti, ini Ge itu merupakan 32 ini, nomornya 32 ya. Ini kalian bisa lihat. Nih kalau gallium 31, germanium 32. Saya bikin di sini 32, sedangkan silikon dia 14. Itu bisa kalian lihat di kursor saya, silikon 14 silikon. Oke, sekarang kita coba hitung. Karena ada 32 elektron, sedangkan ini 14, maka kita akan jabarkan sesuai dengan konfigurasinya. Berarti 2, 8, nah kita bisa bikin di sini 18, itu adalah aturannya. Oke. Selanjutnya, ini sudah 18 tambah 2, 28. Maka di sini 4. Oke. Di sini Si 2, 8, supaya 14 jadi 4. Maka ada 4 buah elektron pada kulit terluar atau orbit terluarnya. 4 itu sudah lumayan cukup untuk bisa menghasilkan suatu aliran elektron. Tapi tidak bisa langsung secepat itu. Ada treatment-treatment khususnya. Nah, di sini akan kita lanjutkan. Setiap lintasan pada atom mempunyai tingkatan energi tertentu yang disebut sebagai level energi. Antar lintasan akan muncul energi gap atau celah. Jadi kalau tadi kita lihat ya, silikon, kan ini tadi banyak ya. Ini contoh saja. Ini adalah nukleus. Oke, di sini tadi ada elektron, elektron, elektron gitu kan. Nah, antar pita itu memiliki energi gap atau celah. Saya bikin di sini Eg. Gitu. Antar celah ini, antar pita ini pita, atau saya bikin ini pita 1, ini pita 2, atau orbit 1, orbit 2, orbit 3 misalnya ya. Nah, antar pita itu bisa disebutkan dengan gap. Nah, ini juga ada energi gap tertentu. Sudah? Semakin jauh dari inti atom, maka besar level energinya. Jadi kalau semakin dekat dengan inti atom, level energinya itu tidak terlalu besar, tapi semakin jauh dia dari energi atom, level energinya semakin besar. Energi yang dimiliki oleh sebuah elektron itu dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan Q dikali V-nya. Oke, definisinya itu apa? Bahan yang memiliki pita terlarang itu istilah lainnya adalah energi gap ya yang saya bilang. Gap itu artinya pemisah. Jadi energi yang memisahkan. Nah, itu relatif sekitar 1 elektron volt atau yang besarnya sama dengan 1,6
kali 10 minus 19 Joule. Nah, di sini ada beberapa definisi. Apa itu pita terlarang? Pita terlarang merupakan daerah kosong antara pita valensi dan pita konduksi. Jadi, pita terluar itu disebut dengan pita valensi dan pita yang agak dalam itu disebut dengan pita konduksi. Oke, jadi pita terlarang itu tadi apa? Energi gap. Masih ingat ya? Energi gap atau pita terlarang. Berarti kalau kita lihat di gambar, kalau saya kasih warna, nah ini adalah energi gap-nya. Warna hijau, ini adalah energi gap-nya. Selanjutnya, pita valensi adalah pita energi teratas yang terisi penuh oleh elektron. Sedangkan pita konduksi adalah pita energi di atas pita valensi yang terisi sebagian atau tidak terisi oleh elektron. Jadi, kalau pita valensi itu pita teratas. Tadi yang energi paling besar itu adalah di sini kan, maka di sini adalah pita valensi, sedangkan di sini adalah pita konduksi. Ini adalah gambarnya. Perhatikan ini pita, kalau misalnya yang kuning itu adalah konduktor, hijau adalah semikonduktor, yang biru adalah isolator. Kita mulai dari konduktor. Konduktor, pita valensinya, pita konduksinya dari sini. Bayangkan ini daerah sini adalah inti. Di sini adalah pita konduksi. Nah, kalau kita bilang, kita lari ke gambar. Jadi, ini adalah pita, saya kasih warna kuning ya, biar sesuai. Nah, ini, saya perhatikan kursor saya. Pita konduksi itu mulai dari sini ke sini. Maka pita konduksi itu mulai dari inti atom, saya misalkan ke sini. Nah, itu adalah pita konduksi. Nah, pita valensinya mulai dari mana? Pita valensinya itu mulai dari sini ke sini misalnya. Jadi terdapat overlapping. Terdapat overlapping di daerah sini. Nah, itulah yang saya bilang ini. Ini adalah daerah overlapping. Nah, sedangkan ini di sini overlapping itu di mana? Di sini. Di sini overlapping, saya kasih garis. Oke? Sedangkan pada isolator, pita konduksinya di sini. Sudah, pita konduksinya di sini. Pita valensinya di sini. Energi gap-nya tadi itu besar. Sebesar 6 di elektron volt. Tadi 1 elektron volt itu berapa? 1 eV sama dengan 1,602 kali 10 min 19 Joule. Ya kan? Dan itu besar sekali. Makanya elektron dari pita konduksi tidak bisa bebas bergerak ke pita valensi karena terlalu besar sekali jurangnya, pita terlarangnya atau energi gap-nya, energi permisahnya, sehingga sulit sekali ada elektron yang bergerak. Kalau tidak ada elektron yang bergerak atau berpindah, maka tidak ada aliran elektron. Kalau tidak ada aliran elektron, maka tidak ada arus listrik. Nah, sedangkan di sini di semikonduktor ada di sini di pita konduksinya ada elektron. Di pita valensinya ada hole. Hole itu adalah state atau lokasi atau tempat yang ditinggalkan oleh elektron. Oke? Jadi gap-nya itu hanya sekitar 1 elektron volt. Ketika misalnya saya sudah bisa menghasilkan suatu energi yang besar sebesar ini 1 elektron volt, maka elektron itu akan bisa bergerak dari sini ke sini. Oke? Apa yang bisa membuat energinya bisa tercapai? Apa yang bisa membuat kenapa elektron bisa bergerak? Itu melalui temperatur. Jadi pada temperatur tertentu saya bisa buat elektron tersebut berpindah dari sini ke sini. Oke? Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.